Oke, nah, sekarang kita lanjutkan materi kuliahnya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang gas ya, tentang fluida, terutama fluida-fluida yang incompressible ya. Jadi yang mana itu lebih cocok kita aplikasikan ke cairan. Nah, jadi sekarang kita akan coba masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang gas ya. Nah, jadi jelas properti tentang gas dan cairan itu apalagi dengan zat padat itu jelas berbeda ya. Terutama bahwa, kalau kita punya zat padat gitu, molekul-molekul zat padat itu semuanya terstruktur rapi ya, bentuk sebuah kristal-kristal gitu. Ikatannya kuat jadi, bentuknya, rigid ya. Bentuknya rigid, ya bentuk ya akibat, gaya gitu, tapi secara umum bentuknya tertentu gitu ya, volumenya tertentu, bentuknya tertentu. Nah, kalau cairan juga sama, molekulnya masih, meskipun molekulnya sudah mulai bisa bergerak bebas, tapi dia masih terikat gitu ya, masih terikat sehingga dia, secara umum volumenya itu masih tetap ya, volumenya tertentu meskipun bentuknya itu mengikuti bendanya gitu ya, mengikuti wadahnya gitu ya. Jadi tidak punya bentuk yang fix, tapi size-nya, ukurannya masih tetap. Sehingga dia incompressible kebanyakan. Kalau yang gas itu justru, molekulnya ikatannya lemah sekali, karena ikatannya lemah sekali jadi, mereka saling bebas ya cenderungannya. Karena dia saling bebas maka, dia tidak punya volume, dia tidak punya, bukan hanya tidak punya, bentuk, gas secara makro juga dia tidak punya, ukuran yang pasti ya. Jadi volumenya itu mengikuti volume dari wadahnya gitu ya, dari kontainernya. Bukan hanya bentuknya tapi volumenya juga mengikuti volume dari wadahnya. Nah, ketika kita membahas tentang gas itu sebenarnya, bukan hanya gas sih sebenarnya. Ketika kita bahas, suatu objek gitu ya, itu kan selalu ada 2 pendekatan. Jadi kita bisa anggap gas tersebut sebagai suatu objek yang kontinu ya, meninjau ya, kita punya objek namanya gas gitu, kita lihat properti-propertinya. Jadi tinjauannya kalau kita bicara gas, sebenarnya bukan hanya gas sih, semua sistem fisik sebenarnya. Semua sistem fisik biasanya. Kita punya dua point of view gitu. Ada yang makroskopik, ada yang mikroskopik. Nah, kalau makroskopik ya kita tinjau, gas itu sebagai suatu sistem yang, continuous gitu. Kita lihat propertinya seperti apa, persamaan dinamikanya seperti apa. Sedangkan kalau mikro, kita tinjau gas itu sebagai, kumpulan dari partikel. Kita tinjau gas itu sebagai kumpulan dari partikel, di mana, kita aplikasikan hukum-hukum fisika yang bekerja pada partikel tersebut, kemudian dilihat efek dari makroskopinya seperti apa gitu ya. Efek makroskopinya itu jadi karena jumlahnya
banyak, kita tidak melihat untuk apa namanya, untuk transisi ya dari mikro ke makro gitu. Nah kemarin juga sebenarnya waktu di mekanika kan kita punya, kalau kita bicara sistem partikel itu sebenarnya bisa kita split kasus geraknya. Ini adalah satu gerak pusat massa dan gerak partikel di sekitar pusat massa tersebut. Nanti yang dominan itu sebenarnya adalah bukan gerak dari individual partikelnya gitu ya, tapi apa namanya, sifat kolektifnya gitu ya. Yang kita tinjau itu adalah sifat kolektif dari partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Gitu ya. Nah, salah satu cara kalau kita bicara sifat kolektif dari partikel yang sangat banyak, ya kita juga tahu sih sebenarnya kan sering sekali gitu, kalau saya punya data yang banyak sekali gitu, untuk melihat pattern-nya, untuk melihat polanya, kadang-kadang yang kita lakukan adalah dilihat average-nya atau rata-ratanya gitu. Nah, meskipun mungkin itu tidak detail, tapi minimal kita punya gambaran gitu ya, seperti apa perilaku dari sistemnya gitu. Jadi yang akan kita lakukan transisi di sini adalah perata-rataan. Averaging. Nah, jadi sama juga spesifik dengan ini, nanti sebenarnya ketika kita membahas gas, itu tinjauannya ada dua. Ada bisa secara mikro dan secara makro. Kalau secara mikro itu ada yang namanya teori kinetik ya. Gas spesifik ya, kita bicara gas di sini. Dan di sini ada secara makro itu ada yang disebut sebagai termodinamika. Nah, meskipun sebenarnya nanti bahwa teori kinetik dan termo itu tidak harus di gas ya. Kita bisa juga bicara teori kinetik, kita juga bisa bicara termo dalam konteks solid maupun fluida gitu ya. Dan akhirnya sebenarnya tapi itu membutuhkan persamaan yang rumit sekali. Nah, jadi karena pada awalnya muncul termo dan teori kinetik itu datangnya dari gas, jadi kita bicara dalam hal ini konteksnya adalah teori kinetik gas dan termodinamika. Nah, gasnya juga yang kita bahas sebenarnya bukan gas secara umum. Yang kita bahas itu adalah apa yang kita sebut sebagai gas ideal namanya. Nah, gas ideal ini ada beberapa properti ya. Jadi teori kinetik sama kita ini pada dasarnya adalah teori mikroskopik ya, dari gas ideal. Dan tentunya teori kinetik gas yang kita bahas ini adalah teori kinetik yang early gitu ya, yang awal gitu. Teori kinetik gas yang modern sekarang tuh dia kompleks sekali gitu ya. Nah, jadi ada beberapa asumsi ya, terkait dari sifat-sifat gas ideal. Yang pertama adalah bahwa gas itu terdiri dari kumul yang jumlahnya sangat banyak. Jadi ordernya banyak sekali,
Kalau jumlah partikel itu kita kasih tanda N gitu, ini ordernya sekitar 10 pangkat 23 partikel ya. Jadi ini adalah jumlah N itu adalah jumlah partikel. Ada yang tahu 10 pangkat 23 itu munculnya dari mana? Bilangan Avogadro, Pak. Kenapa 10 pangkat 23? Dari mana munculnya kira-kira? Halo, Pak. Ya, halo? Bilangan Avogadro. Ya, itu datangnya dari bilangan Avogadro ya. Jadi ini ordernya adalah bilangan Avogadro. Kita tulis saja NA. NA itu sekitar 6,02 kali 10 pangkat. Ordernya sekitar NA. NA itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Per mol sebenarnya. Ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Nah, jadi jumlah partikelnya banyak ya, 10 pangkat 23. Kemudian asumsi yang kedua bahwa molekul-molekul gas itu dia identik ya. Identik artinya dia tidak terbedakan. Kemudian ukurannya kecil. Kecil dibandingkan dengan apa sebenarnya? Kecil dibandingkan dengan jarak antar molekulnya. Dibandingkan dengan jarak antar molekul. Nah, yang ketiga tentunya kita harus punya dasar hukum untuk model dinamikanya. Ya, kita punya hukum dinamikanya adalah hukum Newton. Dalam hal ini tentunya waktu itu tidak ada lagi hukum dinamika yang memang bisa dipakai gitu. Nah, kalau sekarang banyak model yang dia bisa masukkan ada yang namanya mekanika kuantum, ada yang namanya efek relativistik segala macam. Nah, kemudian setelah itu kita butuh asumsi mengenai bagaimana molekul-molekul gas ini berinteraksi. Nah, di sini tugas ideal diasumsikan bahwa memang tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi dengan lingkungan antar molekul, tidak ada interaksi antar molekul. Kemudian tidak ada ini kecuali saat mereka bertumbukan ya. Jadi saat bertumbukan. Kecuali saat bertumbukan. Jadi tidak ada interaksi. Ini tidak ada antar molekul, tidak ada interaksi antar molekul. Maksudnya berarti antara molekul 1 dengan molekul 2 itu tidak saling memberikan gaya ya. Tidak ada gaya internal antara
kecuali saat mereka bertumbukan aja ya. Ketika bertumbukan masing-masing ngasih impuls, udah mereka tidak kontak lagi, udah mereka tidak lagi itu. Mereka gerak biasa aja, gerak lurus beraturan ya. Kemudian nomor 5, tumbukannya lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna baik tumbukan dengan antar molekul maupun tumbukan dengan dinding. Jadi tumbukan ini ada 2 nanti, lenting sempurna, tumbukan antar molekul, dan dengan dinding. Kemudian yang keenam adalah molekul-molekulnya tuh dia bergerak acak banyak. Jadi di sini dia acak itu dalam artian jadi memang ya acak ke segala arah, jadi tidak ada preferred direction ya, tidak ada arah spesial. Tidak ada arah spesial. Jadi kalau kita bayangkan saya punya suatu kubus misalkan. Kemudian kalau kubus ini berisi molekul-molekul gas misalkan ya. Nah, molekul-molekul gasnya sedemikian, dia bergerak acak segala arah. Ya, dan kita ingat kita punya 3 buah arah tentunya. Saya pilih gini aja lah. X, Y, dan Z gitu. Kita punya 3 buah arah. Nah, jadi sistem ini Anda lihat dari manapun, Anda lihat dari arah depan misalkan ya, dari arah samping kiri, dari arah samping kanan, dari arah depan, dari arah atas, Anda lihat gitu. Itu sistemnya sama. Gas tuh nggak kelihatan bedanya gitu ya. Kalau Anda lihat partikel-partikel gas tuh. Jadi tidak bergantung pada orientasi. Nah, jadi di sini juga kita dalam hal ini sekarang kita abaikan juga adanya gaya eksternal ya. Kita asumsikan juga bahwa tidak ada gaya eksternal di sini. Tidak ada gaya eksternal. Jadi kita asumsikan memang tidak ada eksternal, jadi tidak ada gravitasi. Maksudnya bukan tidak ada gravitasi. Jadi memang gravitasi itu efeknya kecil sekali dalam hal ini gitu. Jadi sekarang kita tidak tinjau dulu ada gravitasi di situ. Ya sehingga memang tidak ada preferred direction. Kalau memang kita tinjau gravitasi gitu ya, di mana misalkan sekarang kontainernya cukup besar. Nah kalau ada gravitasi tentunya ada preferred direction di situ, ya, yaitu arah ke bawah gitu. Sehingga partikel-partikel meskipun dia bergerak acak ke segala arah, tapi tentunya karena ada gravitasi dia cenderung turun ke bawah gitu ya, sehingga distribusi partikel di daerah bawah itu pasti lebih besar daripada di daerah atas gitu. Jadi partikel banyak ngumpulnya di bawah di atas. Nah, di sini juga kemudian karena tumbukannya lenting sempurna dan tidak ada gaya eksternal, maka energi partikel
Jadi energi partikel itu adalah sebut E kecil ya, sama dengan energi kinetiknya dia gitu ya. Tidak ada energi potensial di situ. Dan dia tumbukannya lenting sempurna. Jadi kalau kita tinjau secara sistem, maka energi kinetik sistem itu ke energi kinetik sistem ini kita sebut I misalkan, energi kinetik sistem U sama dengan total dari energi misalkan dari 1 sampai N itu dia kekal ya. Jadi tidak ada energi yang hilang di situ. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kan dia kalau berdasarkan sifat keempatnya kan tadi tidak ada gaya eksternal yang berlaku, dan berarti karena tidak ada interaksi antar molekul berarti bisa dibilang dia tidak punya gaya internal juga. Berarti dia itu bertumbukan pure karena tabrakan secara gerakan ya Pak? Berarti bukan dorongan atau apa ya dari luar gitu Pak? Ya, betul. Betul. Jadi mereka berdua tabrakan tuh karena lintasannya saling memotong aja. Karena lintasannya saling motong, jadi tabrakan. Gitu. Bukan gara-gara ada dorongan atau apa di luar gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nggak jalan sini mah ya nggak jalan. Jadi yang pasti dari sini para ilmuwan mencoba menggambarkan atau mencari relasi secara empirik gitu ya. Jadi di sini gas ideal secara empirik tentunya itu memenuhi persamaan keadaan ya. Kita sebut persamaan keadaan seperti ini yang menghubungkan 3 besaran, jadi PV sama dengan N. Memenuhi ini PV sama dengan nRT. Ini dari percobaan orang-orang ya. Jadi ada percobaan Boyle, ada percobaannya Charles, ada percobaannya Guy Lussac. Dari 3 itu orang menyimpulkan bahwa ya gas ideal itu secara empirik, tapi ini secara empirik ya. Secara empirik itu berarti berdasarkan deduksi percobaan. Itu menyimpulkan bahwa gas ideal itu memenuhi persamaan keadaan ini, PV sama dengan P adalah pressure dari gasnya, tekanan gasnya, kemudian V adalah tentunya volume,
volume yang ditempati gas. Jadi ini adalah Pascal ya satuannya, volume meter kubik tentunya. Kemudian T adalah temperatur mutlak. Temperatur mutlak gas nyatakan dalam Kelvin. Nah, kemudian ada N. N itu adalah mol, jumlah mol. Ya, jumlah mol gas tentunya. Dan R adalah, R itu berapa sih? Pas 8,31 Joule per mol Kelvin. Ini disebut sebagai konstanta gas umum ya. Nah, yang 3 ini nih, ini disebut sebagai koordinat termodinamika namanya. Koordinat termodinamika. Ini menyatakan, koordinat itu menyatakan apa sih? Menyatakan state ya, menyatakan keadaan dari gas. Nah, makanya kenapa disebut sebagai persamaan keadaan, karena ini menghubungkan 3 besaran ini, PVT yang menyatakan keadaan dari gas. Nah, jadi ya kalau mekanika kita bicara koordinatnya itu adalah posisi ya, dan kecepatan, itu adalah momentum sebenarnya. Kalau dalam termodinamika kita bicara keadaan dari gas itu koordinatnya adalah PV dan T. Tapi mereka bertiga itu tidak saling bebas semua. Jadi PVT itu tidak saling bebas. Dia bisa cuman 2 yang bebas ya, cuman 2 yang bebas. Karena satu lagi itu memenuhi persamaan keadaan. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya tahu 2 dari 3, ya, yang satu lagi itu bisa saya cari dari persamaan keadaan. Gitu. Misalkan saya tahu tekanannya, saya tahu volumenya, ya saya bisa hitung berapa temperaturnya. Atau saya tahu volumenya, saya tahu temperaturnya, saya bisa hitung tekanannya. Gitu. Oke, nah ini secara empirik, kalau kita bicara secara empirik, biasanya kita bicara tentang makroskopik ya. Jadi ini adalah makroskopik. Nah sekarang, karena kita pengen bicara tentang mikroskopik gitu ya. Nah, sini kita punya beberapa gambaran. Yang pertama tentunya saya punya relasi antara mol dan jumlah partikel. Jadi ketika kita bicara jumlah partikel, N, jumlah partikel N itu sama dengan apa? Terkait dengan mol. Sama dengan N kecil kali. Bilangan Avogadro. Avogadro. Ya, kali bilangan Avogadro. Ya. Nah, kita punya ini. Apa lagi yang kita punya? Nah, jadi kalau saya substitusi ini, maka saya punya persamaannya berubah. Jadi PV sama dengan jadi N
dikali R per NA dikalikan dengan T. Gitu. Nah, R per NA itu dikasih nama khusus yang disebut sebagai K, di mana K itu besarnya adalah berapa ya? Tadi teh nyontek dulu. 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ini disebut sebagai tetapan Boltzmann ya, atau konstanta Boltzmann. Nah, jadi kalau kita pengen gunakan pendekatan mikroskopik, yang kita punya persamaannya adalah PV sama dengan N kali K kali T. Ini persamaan keadaan juga, tapi dia pendekatannya secara mikroskopik. Ya, sama aja sebenarnya kita mau pakai yang mana. Nah, tapi di sini konstanta Boltzmann dianggap lebih fundamental daripada ini ya, daripada tetapan gas. Oke, nah sekarang kita juga punya terkait dengan massa. Jadi ketika kita bicara gas, kalau saya misalkan punya gas, itu kita bicara punya ada yang namanya massa molar gitu ya. Sebut aja M. Dan ada massa partikel. Saya kasih tulis M kecil. Dan tentunya relasinya adalah bahwa M besar itu sama molar itu adalah N kali M. Iya benar. N kali M benar. Jadi ada massa molar, ada massa total gas gitu ya. Kalau massa total gas itu dia N-nya bukan dikalikan mol, tapi dikalikan N partikel, jumlah partikel. Kalau yang ini massa molar itu jadi massa gas per mol. Oke. Ini dasarnya yang kita tahu dari sini, dari secara empirik. Nah, sekarang kita akan coba mengerti bagaimana properti-properti gas ini secara mikroskopik ya. Jadi bagaimana persamaan keadaan ini bisa dipenuhi oleh gas yang datangnya dari hukum-hukum Newton atau dari gerak-gerak gasnya, bukan secara empirik gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak. Ya. Massa molar itu kan massa per mol. Ya. Tapi itu mol kilogram. Mol dikali massa. Sebentar. Oh iya ya. Harusnya gimana berarti? M per N, Pak. Bentar, kok saya jadi... Kan kalau saya punya massa total partikel, massa total gas itu kan berarti N dikali M.
Massa molar itu berarti N dibagi M per N. Jadi NA kali M. Salah berarti. NA kali M. Atau N NA ya. Jadi karena NA itu satuannya kan partikel per mol. Jadi nanti jumlah partikel dikalikan dengan kilogram ya, dibagi dengan mol. Jadi ini massa per mol. Ya benar. Ya. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Nah, sekarang bayangkan saya punya suatu kotak tertutup. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan. Halo. Halo. Yuk. Nggak jadi? Nggak jelas suaranya. Maaf. Halo. Udah, pending aja dulu. Nanti tanyain lagi aja ya. Misalkan saya punya suatu kotak tertutup. Suatu kubus tertutup. Berisi gas ideal. Saya masih bingung, Mbak, apa perbedaannya kapan gunain PV? KT, Pak, saya masih bingung, Pak. Oh, ya. Ya sebenarnya Anda bisa pakai yang mana saja sih. Ya. Pada praktikalnya ketika penggunaan gas itu, Anda mau pakai yang NKT, mau pakai yang NRT, itu kalau praktikal ya, itu sama aja sebenarnya. Nggak ada masalah mau pakai yang manapun gitu. Tergantung yang dikasih tahunya aja apa. Toh kan antara mol dengan jumlah partikel Anda punya relasinya, bisa dihitung dengan mudah gitu. Ya. Karena bilangan Avogadro Anda punya, merubah N ke NA juga Anda tidak susah. Kemudian R dan konstantan Boltzmann juga kita punya datanya semua gitu ya. Jadi pada praktikal secara praktikal PV sama dengan NRT dengan PV sama dengan NKT itu Anda bisa pilih yang mana saja sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, jadi perbedaan antara PV sama dengan NRT dengan PV sama dengan NKT itu adalah theoretical dalam artian yang satu point of view-nya adalah makro, yang satu adalah point of view-nya mikro gitu. Nah, tapi secara umum pada proses praktikalnya kita tidak membedakan antara PV sama dengan NRT atau PV sama dengan NKT gitu. Anda bisa pakai yang mana saja sebenarnya. Itu sih. Ya. Jadi nggak harus bingung, pilih aja salah satu Anda mau pakai yang mana gitu. Jadi ini lebih ke theoretical gitu. Theoretical maksudnya point of view ketika kita membahas, oh yang ini pandangannya point of view-nya adalah makro, yang ini point of view-nya adalah mikro gitu. Tapi kalau ngitung mau pakai yang mana juga nggak ada masalah sebenarnya. Oke ya. Nah, jadi tinjau suatu kubus tertutup, misalkan berisi N buah N molekul gas
Ideal? Monoatomik. Ini kita asumsikan. Monoatomik itu berarti molekulnya single atom ya. Di mana masanya adalah M. Masa satu molekulnya M. Tertutup di sini artinya jumlah molekul dalam kotaknya itu konstan. Jumlah molekul dalam kotak itu konstan ya. Tidak ada yang escape, keluar, tidak ada yang masuk. Saya gambarkan yang 2D-nya saja. Gambar agak besar. Saya bikin ini koordinatnya adalah X. Jadi ini sisinya L dan sisinya L ya semua ya sama. Biar gampang saya bikin aja di sini adalah X sama dengan 0. Ini adalah X sama dengan L. Nah, sekarang misalkan kita tinjau satu partikel. Ini adalah satu partikel kita. Dia entah lagi gerak kemana gitu ya. Tentunya, tapi yang kita tinjau adalah proyeksi geraknya sepanjang X saja. Jadi kecepatannya tentunya tidak lagi V, kecepatannya adalah Vx, Vy, dan Vz gitu ya komponen kecepatannya. Tapi kita tinjau untuk satu kasus saja dulu, kita tinjau komponen gerak Vx. Ya, gitu. Nah, ketika kita tinjau gerak yang Vx, ya, dia jalan terus, kemudian dia numbuk di sini. Setelah dia numbuk di sini, dia balik, ya kecepatannya balik, dia partikelnya balik, kemudian numbuk dinding yang ini dan begitu ya. Terus. Nah, sekarang kita lihat ketika tumbukan dengan dinding, bukan dengan dinding yang mana berarti? Yang kiri, kanan nih. Momentumnya berubah. Momentum dari partikel berubah karena setelah tumbukan, jadi ini dinding misalkan. Ketika awal partikel kecepatannya ke sini, kita sebut sebagai Vx itu. Dan setelah tumbukan, dia mantul. Karena tumbukannya elastik sempurna, maka kecepatan energi kinetiknya harus konstan. Dan karena dinding itu nggak bergerak, jadi kecepatannya cuma balik aja ke sini. Minus Vx. Saya bisa hitung berapa impulsnya. Jadi impuls yang diberikan ini impuls pada bola ya berarti ya. Impuls pada bola akibat dinding. Kok bola sih? Pada molekul oleh dinding. Itu tentunya sama dengan perubahan momentum. Jadi akhir momentumnya adalah minus M Vx dikurangi momentum awalnya adalah M Vx. Jadi ini sama dengan 2M Vx. Oke.
Nah, karena impuls itu sama dengan F kali delta T, jadi saya punya adalah Fx kali delta T sama dengan, ini ada minusnya ya, minus 2M Vx, ini minus 2M Vx. Oke. Nah, Fx itu tentunya adalah gaya pada molekul akibat dinding, dan delta T itu adalah waktu efektif tumbukan. Sebenarnya karena jumlah partikelnya pada akhirnya banyak sebenarnya ya. Jadi tumbukan tuh akan selalu terjadi sebenarnya, tumbukan dengan dinding sebelah kiri itu. Jadi kalau kita tinjau average rata-rata waktu tumbukan ya sebenarnya, itu adalah kita bisa tinjau dia selang waktu menumbuk sampai dia satu partikel ini menumbuk lagi sebenarnya gitu ya. Jadi setelah dia menumbuk balik, dia jalan sejauh L ke kiri, kemudian numbuk dinding yang kiri, kemudian balik lagi sampai dia numbuk lagi menempuh jarak L yang lagi gitu ya. Jadi ini bisa saya tuliskan sebagai 2L dibagi Vx gitu. Nah, jadi saya punya akhirnya Fx-nya adalah minus 2-nya coret mVx kuadrat dibagi L. Sekali lagi, ini adalah gaya pada molekul. Nah, yang saya inginkan adalah bukan gaya pada molekul, ya. Yang saya inginkan adalah gaya pada dinding. Buat tumbukan dengan satu molekul ya. Nah, kalau saya tinjau tumbukan dengan satu molekul, kan saya tulis aja F biasa, nggak usah ya Fx boleh lah, Fx aksen gitu. Itu kan berarti kebalikannya saja dari itu karena dia aksi reaksi ya. Jadi ini adalah M Vx kuadrat dibagi L. Nah, ini akibat satu molekul. Banyak ya. Sekarang kalau saya hitung gaya pada dinding, akibat tumbukan dengan semua molekul, dengan N molekul berarti di sini. Nah, kalau dengan N molekul, kan partikel 1 dengan partikel 2, itu bisa jadi dia tidak sama kecepatannya. Tentunya ya siapa yang bisa jamin bahwa kecepatannya sama gitu ya. Antara partikel 1, sekarang partikelnya ada 10 pangkat 23 partikel. Kalau 10 pangkat 23 partikel, tidak ada jaminan semuanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Apalagi ini kita bicara satu komponen ya, Vx gitu. Bisa jadi satu partikel geraknya ke sini, jadi Vx lebih besar memang. Satu lagi geraknya miring ke atas gitu ya. Kalau miring ke atas kan berarti komponennya kecil ya, komponen Rhx-nya. Nah, jadi bisa saya tinjaukan ini adalah F total misalkan. F total itu sama dengan saya punya di sini M per L karena masanya identik dikalikan dengan
Ya V1x kuadrat ditambah V2x kuadrat ditambah sampai ada n buah kali. X kuadrat dibagi dengan enggak ya, udah doang rumusnya. Nah, problemnya adalah n-nya itu 10 pangkat 23 gitu ya, banyak sekali. Gimana ngitungnya gitu ya? Pertama itu. Kedua, kita juga nggak tahu bagaimana kita mendapatkan kecepatan masing-masing partikel gitu ya. Kecepatan masing-masing partikel kita juga nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya kita punya gambaran untuk menghitung ini. Jadi kalau saya dibagi dengan n, dan dikalikan n, berarti kalau dibagi kan harus dikali n supaya sama. Nah, yang ini itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Kecepatan rata-rata, Pak. Kecepatan rata-rata? Rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat atau kuadrat rata-rata? Rata-rata dari kecepatan kuadrat. Rata-rata dari kecepatan kuadrat. Vx tentunya ya. Nah, kurung seki itu adalah average ya. Nah, jadi saya punya di sini F total sama dengan M dikali N. Terus N dulu aja. N dikali M dikali Vx kuadrat dibagi dengan L. Ini adalah F totalnya. Nah, ini adalah F totalnya. Kalau saya bagi dengan A itu jadi adalah luas penampang dinding kiri. Nah, itu kan jadi pressure, jadi tekanan P. Di sini adalah F total per A. A-nya adalah L kuadrat tentunya. Maka saya punya N dikali M, jadi L pangkat 3. L pangkat 3 adalah volume. Dikali dengan Vx kuadrat rata-rata. Nah, saya punya ini. Nah, saya punya relasi ini, tapi ini kan baru dinding yang mana? Baru dinding yang kanan. Kita belum tinjau dinding yang atas, belum tinjau gerak yang arah Y, belum tinjau juga gerak yang arah Z. Nah, tapi karena properti bahwa geraknya acak segala arah, saya bilang tadi, jadi kita lihat dari mana saja, itu sebenarnya pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama, tidak ada beda. Jadi kalau begitu, kalau saya tinjau begini, itu baik ke arah X, baik arah Y maupun arah Z, kita bisa lakukan perhitungan yang sama dan mendapatkan hasil yang sama persis. Cuman bedanya di sini P-nya itu adalah VY atau VZ gitu ya. Tapi hasilnya sama persis. Hasilnya sama persis. Nah, tapi ada properti yang menarik di sini karena saya punya saya punya bahwa V kuadrat itu kan sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Sekarang kalau saya average,
kalau saya akan rata-ratakan ini, ya, ini sama dengan apa? Nah, saya tuliskan begini. Nah, tentunya ini tidak seperti ini ya, ditambah suku-suku yang lain. Tapi karena dia saling bebas, bergerak acak dan saling bebas, karena X, Y, Z saling bebas ya. Sini tidak ada korelasi gitu. Tidak ada interaksi, tidak ada korelasi gitu ya. Sini tidak ada korelasi. Karena bergerak acak, jadi tidak ada preferred direction. Bukan tidak ada preferred direction. Tidak ada, ya jadi suatu benda itu bergerak ke arah X dan bergerak ke arah Y itu tidak ada, ya saling bebas saja gitu ya, tidak ada korelasi. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Secara umum sih enggak, di sini ada tambah Vx dot Vy, Vx Vy, ada Vz gitu ya, segala macam. Nah, di sini dan karena sebenarnya terkait dengan gerak acak segala arah, di sini juga sama. Ini terkait dengan gerak, tidak ada arah spesial. Artinya arah X, Y, Z itu sama, maka Vx kuadrat itu nilainya sama saja dengan V kuadrat sama dengan Vz kuadrat. Karena tadi sistem itu kalau kita lihat dari kiri, atas, dan depan itu tidak berubah ya. Bukan tidak berubah, jadi sama persis gitu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita bisa simpulkan bahwa pressure tiap dinding itu jadinya sama. Dan saya bisa tuliskan bahwa V kuadrat itu adalah 3 Vx kuadrat atau Vx kuadrat itu sama dengan sepertiga ya V kuadrat. Nah, jadi di sini saya dapatkan bahwa pressure sama dengan N kali M 3L ya, dikali V kuadrat. Ini jadi kita punya note di sini. Kok 3L sih? 3 volume. Note di sini V kuadrat itu biasanya disebut juga sebagai ada yang namanya VRMS ya. VRMS itu adalah V kuadrat average. Ini adalah VRMS. RMS itu maksudnya adalah root mean square. Square. Berbeda dengan kecepatan rata-rata. Ini biasanya disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang biasanya disebut sebagai kecepatan efektif ya. Laju efektif. Beda dengan laju rata-rata. Dan nilainya juga berbeda tentunya dengan laju rata-rata. Jadi secara umum ini tidak sama dengan average. Tidak sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini menarik juga sebenarnya.
Jadi V kuadrat dengan V kuadrat itu nilainya sama atau enggak? Sama atau beda? Secara umum ini nilainya beda. Ya. Kalau saya terus saya akar, hasilnya apa? Balik nih. Jadi kalau ini saya akar kuadrat dikurangi dengan average kuadrat, ini yang disebut sebagai standar deviasi. Jadi secara umum tidak sama. Kalau standar deviasinya tidak nol. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih kurang paham Pak bagaimana analogi V kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Kok mereka bisa jadi sama gitu Pak nilainya? Iya, sama itu kan sebenarnya pada dasarnya tadi kan Anda punya sistem seperti ini, gas, tapi kan dia tidak ada preferred direction. Jadi kalau Anda lihat sistem itu dari sini misalkan, kalau Anda lihat sistem itu dari depan, ya, Anda dapatkan hasil yang ini. Dapatkan hasil yang ini, terus Anda misalkan Anda melihat sistem gas dari depan, terus Anda capture misalkan ya, di foto. Truk gitu. Nah, udah kan kelihatan tuh snapshotnya dilihat dari depan. Nah, terus Anda lihat dari samping sekarang. Terus Anda screenshot lagi, Anda capture lagi. Truk gitu ya. Anda capture lagi. Nah, terus Anda lihat dari atas. Anda capture lagi. Truk. Terus Anda bandingkan ketiga foto ini. Ketiga hasil fotonya. Nah, tentunya ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan di situ. Nah, tapi secara umum kalau kita lihat, kalau saya hitung average-nya gitu ya, kalau saya hitung rata-rataannya, itu sebenarnya sama aja gitu, sama, menghasilkan hal yang sama, hitung lihat dari X, dari Y maupun dari lihat dari depan berarti Anda dapat Vx, dapat yang Vx. Lihat dari kiri berarti Anda dapat yang VZ, lihat dari bawah berarti Anda dapat yang Y. Gitu. Karena sama begitu, tidak ada bedanya. Jadi si kotak ini maksudnya, jadi kalau Anda putar, Anda lihat dari mana semua hasilnya sama, ya itu berarti menyatakan average-nya tuh sama. Nah, berbeda dengan kalau ada gravity, misalkan gravity kita perhitungkan. Kalau kalau gravitasi kita perhitungkan, itu kan ada preferred direction ke arah bawah, ke arah Y. Nah, kalau ada preferred direction ke arah Y, tentunya secara umum average-nya jadi nggak lagi sama.
Karena bisa jadi average yang ke arah Y itu lebih besar daripada average yang ke arah X dan ke arah Z. Gitu. Tapi di sini karena kita tidak tinjau apa-apa, tidak ada gaya eksternal segala macam, itu jadi sama. Sudah jadi begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Dan sekali lagi ini dalam konteks rata-rata ya. Ada lagi? Izin bertanya. Ya. Pak, maaf, yang sama dengan akar dari kecepatan V kuadrat itu kenapa jadi beda ya Pak? Kan harusnya kalau di akar kuadrat kan sama ya. Beda makanya di sini. Ini itu di kuadrat dulu, baru di rata-rata. Baru di rata-rata. Sedangkan yang V rata-rata, ini tuh definisinya jadi sama dengan akar. Nah, gitu. Kalau yang V rata-rata, laju rata-rata itu maksudnya adalah di rata-rata dulu, terus di kuadrat. Jadi beda definisinya. Yang satu di kuadrat dulu, terus di rata-rata. Yang satu adalah di kuadrat, terus di rata-rata. Ya, Anda sebenarnya kan bisa punya gambaran di sini. Jadi kalau saya punya dua bilangan misalkan, ya, di sini. Kalau saya punya dua bilangan, ya, AB misalkan, kalau Anda menghitung RMS, itu kan berarti Anda hitung ini A di kuadrat dulu, kuadrat plus B kuadrat dibagi rata-rata. Ya. Baru di rata-rata. Nah, sedangkan yang average, yang ini, itu adalah akar Anda rata-rata dulu, baru di kuadrat, terus baru di akar. Dan tentunya ini kan nggak sama. Secara umum. Jadi kalau yang RMS, itu di kuadrat dulu, baru di rata-rata dibagi 2, baru di akar. Kalau yang average, itu di rata-rata dulu, baru dikuadratkan, baru di akar. Dan itu beda, dari definisinya ya udah beda gitu ya. Nilainya juga secara umum jelas dia beda. Oke, kebayang nggak maksudnya? Pak, Ya. mau tanya lagi Pak, kalau misalnya V average itu kan yang penjumlahan kuadrat dari Vx, Vy sama Vz kan Pak? Nggak di kuadrat dong kalau average mah. Oh, nggak di kuadrat Pak? Enggak dong, kalau V average itu berarti V itu, ini berarti maksudnya jadi V1X, V1 tambah V2, tambah V3. Oke Pak, maaf Pak. Dibagi dengan N. Ini Vn. Kalau yang ini berarti V1 kuadrat, tambah V2 kuadrat, ditambah Vn kuadrat, dibagi dengan N. Jadi definisinya juga secara umum beda. Oh, baik Pak. Maaf ya Pak, terima kasih. Ya nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf. Udah tidak bersalah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kalau saya bandingkan dengan persamaan keadaan keadaan ya, bahwa saya punya V atau P sama dengan N per V kali KT itu. Saya punya persamaan keadaan gas ideal.
ya PV sama dengan KT. Nah, kalau saya bandingkan, kalau memang kedua ini harus sama, ya, maka saya simpulkan maka diharuskan sepertiga M. Saya tuliskan V RMS kuadrat itu sama dengan adalah sama dengan apa? KT. KT. Tahu saya dapatkan berarti VRMS itu sama dengan akar 3 KT per M. Ya, nah kita juga bisa tuliskan ini dalam konteks makroskopik tadi ya mikroskopik. Tapi biar konsisten, karena saya juga pengen biar nggak ada bedanya pakai PVNRT atau PVNKT sebenarnya. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa n partikel jumlah ini ya, bahwa M itu adalah massa molar itu adalah Na kali M, jadi M itu adalah massa molar kali Na, atau K, mana K sih tadi. Nah, K itu adalah R per Na, nah, jadi saya bisa tuliskan sebenarnya di sini akar 3RT per Na kali M, tapi tadi Na kali M adalah massa molar ya. Jadi bisa juga saya pakai begini. M. Nah, ini kira-kira nilai VRMS untuk beberapa partikel ya, beberapa jenis gas ya. Jadi kalau gas hidrogen VRMS-nya cepat sekali ya, 1920. Ini di 300 Kelvin, jadi di sekitar temperatur ruangan itu. Helium itu sekitar 1300. Water vapor itu 645, oksigen 438. Ini semakin berat, semakin besar masanya, semakin kecil VRMS-nya ya. Jelas karena temperaturnya kan konstan, sama-sama 300 Kelvin, R-nya juga konstan. Meskipun sebenarnya gas-gas ini itu secara umum dia bukan gas ideal gitu ya, tapi kita bisa dapat gambaran kira-kira seperti apa gitu ya VRMS-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya VRMS itu sama dengan akar dari 3 KT per M itu bisa kita samakan dengan yang sama rata-rata dari kuadrat, Pak? Iya, rata-rata dari V kuadrat. Berarti rata-rata dari V kuadrat itu sama dengan 3 KT per M, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Pertanyaan? Nah, jadi kalau saya hitung energi kinetik, untuk tiap partikel, tiap molekul, E itu kan sama dengan setengah M Vx kuadrat, itu ya V kuadrat tentunya ya. Sama dengan V kuadrat. Ya. Nah, ini adalah energi kinetik untuk setiap molekul, untuk satu molekul ya. Nah, jadi kalau saya hitung energi total dari gas tadi, kalau saya hitung energi total dari gas, terus kan pakai U gitu, kan berarti sigma I, kita jumlahkan saja energi masing-masingnya. Di sini energi total itu hanya energi kinetik saja karena tidak ada potensial di sini ya. Karena tidak ada gaya eksternal, jadi nggak ada potensialnya. Nah, jadi sekarang kalau saya jumlahkan, maka saya punya kan di sini setengah M dikali V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah sampai Vn kuadrat. Sekali lagi kita tahu kalau saya bagi N dan N, saya bagi N dikalikan dengan yang depan ini jadi, yang kurung ini jadi V kuadrat rata-rata. Jadi saya punya di sini adalah setengah atau N dikali setengah M V kuadrat rata-rata. Tapi tadi V kuadrat rata-rata adalah 3 kT per M. Jadi saya punya di sini adalah N dikali setengah M dikali 3 kT per M. KT per M. M-nya bisa saya coret. Jadi saya punya energi total dari gas itu adalah 3/2 N K T. Yang ini setengah MV kuadrat ini biasanya disebut sebagai energi rata-rata ya. Energi rata-rata molekul gas. Itu energi rata-rata molekul gas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, yang menarik di sini sebenarnya adalah munculnya angka 3 di sini. Maksudnya gimana, Pak? Nah, karena bisa dilihat di sini, kalau saya tuliskan ulang, U ini adalah tadi N
dikalikan setengah M V kuadrat. Ya, ini saya tulis ulang. Nah, tapi V kuadrat dengan N dikalikan setengah M Vx kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, tapi Vx kuadrat itu sama dengan Vy kuadrat sama dengan Vz kuadrat. Jadi dari sini itu kita bisa lihat bahwa atau saya tuliskan lagi ya. Ini jadi N dikalikan setengah M Vx kuadrat tambah setengah M Vy kuadrat ditambah setengah M Vz kuadrat. Nah, saya dilihat di sini angka 3 itu sebenarnya datang dari bahwa fakta bahwa Vx itu sama dengan Vy sama dengan Vz. Nah, jadi artinya masing-masing ini itu berkontribusi berkontribusi sebesar setengah KT dan ini adalah setengah KT. Nah, jadi gerak sepanjang sumbu X, kontribusi energinya itu sama dengan kontribusi energi gerak ke arah Y sama dengan kontribusi gerak pada arah Z. Nah, artinya kalau saya punya suatu energi itu dibagi rata ke setiap derajat kebebasan geraknya maksudnya. Nah, itu disebut sebagai prinsip ekipartisi energi namanya. Nah, prinsip ekipartisi energi itu secara umum bilang bahwa energi total itu terbagi merata ke setiap derajat kebebasan. Ya. Jadi saya tulis energi rata-rata tiap derajat kebebasan. Dan itu berkontribusi sama sebesar 1/2 KT. Setengah KT. Nah, jadi kalau itu, jadi karena kita bicara gas ideal yang monoatomik, kalau gas ideal yang monoatomik di sini, ya monoatomik mah dia tidak punya struktur internal. Kalau dia tidak punya struktur internal, jadi ya kemungkinan geraknya cuma ini aja kan, cuma gerak ke arah X, ke arah Y, ke arah Z. Jadi partikel itu komponen geraknya ya cuma itu aja. Dia ke arah X, ke arah Y, atau ke arah Z. Gitu. Komponen kecepatannya cuma itu saja. Nah, yang menarik di sini, kalau kita tinjau molekul yang punya struktur internal, misalkan molekul yang diatomik. Kalau kita bicara molekul yang diatomik tadi, diatomik, misalkan begini, ini saya punya molekul diatomik, anggap saja molekulnya sama gitu ya, sini O2 misalkan atau N2 misalkan ya, yang memang sama size-nya.
Nah, jadi ini adalah di sini kan sebenarnya kemarin waktu itu kita bisa tuliskan bahwa gerak ini tuh adalah gerak pusat massa. Ini adalah center of mass-nya. Gerak pusat massa ditambah dengan rotasi di sekitar pusat massanya. Di sekitar pusat massanya. Nah, jadi di sini kecepatannya tentunya tidak lagi Vx, Vy, Vz aja. Nah, sekarang kalau begini, tadi kan geraknya itu adalah gerak pusat massa ditambah gerak rotasi terhadap pusat massa. Nah, di sini gerak rotasinya itu ada dua kemungkinan. Dia bisa rotasi sepanjang sumbu Z, dia bisa rotasi sepanjang sumbu Z, dan dia bisa rotasi sepanjang sumbu Y. Dia bisa rotasi sepanjang sumbu Y. Jadi dia bisa rotasi begini, atau dia bisa rotasi begini. Nah, jadi energi kinetiknya akhirnya bukan lagi energi kinetik total si partikel ini ya. Sistem ini itu bukan lagi Vx, Vy, Vz saja, karena itu hanyalah komponen gerak dari pusat massanya saja. Nah, tapi kita harus tinjau juga komponen gerak rotasinya di sini. Gerak rotasinya. Jadi akhirnya energi kinetiknya, nah, energi kinetiknya itu kan sama dengan saya punya setengah M Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Ini datang dari gerak dari pusat massa ditambah yang setengah ya karena anggap aja masanya sama lah ya. Jadi I-nya juga sama. Omega ini saya sebut aja omeganya biar istilahnya nggak bingung. Ini kita sebut aja omega 1, ini omega 2 gitu ya. Omega 1 kuadrat ditambah omega 2 kuadrat. Nah, tentunya kalau kita start dari sini lagi, ya, kemudian dia partikelnya itu punya struktur internal, ada rotasinya, itu kan jauh lebih susah menghitungnya gitu ya, karena ketika tumbukan dengan dinding, kalau dia punya rotasi itu nggak sesederhana kalau mau satu partikel begini saja. Ya. Itu jauh lebih rumit. Nah, jadi akhirnya tapi kita punya prinsip equipartition energi. Ya. Kita punya prinsip equipartition energi. Kalau saya punya prinsip equipartition energi, maka saya tahu bahwa katanya setiap derajat kebebasan itu berkontribusi sebesar setengah kT. Nah, jadi di sini kalau saya hitung energi average-nya atau energi total gasnya, U total gasnya, ya, itu adalah N dikali E average sama dengan N. Nah, sekarang E average-nya tentunya adalah yang setengah M Vx kuadrat, ditambah setengah M Vy kuadrat, ditambah setengah M Vz kuadrat, setengah I omega 1 kuadrat average
ditambah setengah I average. Salah. Omega 2 kuadrat. Nah, dan masing-masing ini dia berkontribusi setengah KT dari prinsip ekipartisi energi. Ya. Jadi energi totalnya itu adalah N dikali 5/2 KT. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin Ya. bertanya. Pak, kok saya masih bingung kenapa setengah I omega 1 kuadrat bisa disama dengankan setengah KT. Itu di mana ya, Pak? Itu dari prinsip ekipartisi energi tadi. Jadi di sini energi rata-rata tiap degree of freedom, tiap derajat kebebasan, ya, itu punya kontribusi yang sama sebesar setengah KT. Nah, jadi di sini setengah MVX kuadrat, VY kuadrat, dan setengah MVZ kuadrat rata-ratanya itu kan sama-sama semua setengah KT kontribusinya. Ya. Itu datang dari mana? Nah, itu datangnya dari tadi bahwa saya punya kan VX kuadrat tambah VY kuadrat tambah VZ kuadrat. Gitu ya. Nah, itu bisa diturunkan, kemudian kita dapat di sini. Nah, akhirnya kita dapat memang kontribusinya sama. Nah, sekarang dari kesamaan yang kita punya ini, dari hasil yang kita punya ini, sekarang kita generalisasi, jadi yang kita sebut sebagai prinsip ekipartisi energi. Nah, jadi prinsip ekipartisi energi itu bilang bahwa energi rata-rata tiap derajat kebebasan itu kontribusinya sama, sebesar setengah KT. Jadi akhirnya, sekarang saya bisa aplikasikan teori kinetik ini ke sistem yang punya struktur internal yang jauh lebih kompleks, yang memang kalau kita pakai pendekatan ini untuk molekul diatomik, ya, rumusan yang ini, itu jadi jauh lebih rumit gitu ya. Jauh lebih rumit terkait dengan geraknya karena ada rotasi segala macam gitu. Belum tumbukan yang kayak apa gitu. Nah, karena sekarang saya jadikan prinsip gitu ya. Saya jadikan prinsip, jadi bisa saya pakai, kemudian saya terapkan ke apa namanya? ke sistem yang lebih kompleks gitu ya. Dalam hal ini adalah sistem yang diatomik. Nah, sekarang kalau sistem diatomik, geraknya kan tidak hanya translasi, ya, tidak hanya gerak translasi, yang ini datang dari gerak pusat massanya. Nah, tapi juga ada komponen yang gerak rotasinya terhadap pusat massa. Nah, jadi sekarang ada 5 komponennya, yaitu adalah komponen gerak ke arah X, ke arah Y, ke arah Z, dan 2 komponen rotasi. Nah, kita pakai prinsip ekipartisi energi, masing-masing itu dia kontribusinya sama-sama setengah KT. Makanya di sini semua disamain aja jadi setengah KT, setengah KT, setengah KT, setengah KT, setengah KT. Begitu. Jadi kenapa Pak itu setengah I omega 1 kuadrat rata-rata itu sama dengan setengah KT? Ya karena kita pakai prinsip ekipartisi energi. Nggak diturunkan dari mana-mana. Ya, bisa nggak Pak saya turunkan? Ya bisa sebenarnya, tapi kita nggak mungkin pakai startnya dari sini. Gitu ya. Nah, kita harus start dari teknik yang lain gitu, yang di luar skup yang ini fisika dasar sebenarnya. Tapi mungkin. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky, Silakan. bertanya Pak. Yang pertama, gerak pusat massa tuh maksudnya gerak translasinya gitu Pak? Iya, pusat massa itu kan geraknya translasi. Yang kedua Pak, dulu tuh pas SMA saya tuh pernah ketemu 2 kasus gitu Pak. Kalau misalnya gas diatomiknya temperaturnya sekian, dia derajat kebebasannya 5/2.
Kalau misalnya suhunya lebih tinggi lagi katanya 7/2. Itu mungkin atau gimana, Pak? Iya, Terima ya kasih. mungkin jelas. Jadi sebenarnya gini, kalau saya punya molekul diatomik gitu ya, molekul diatomik di temperatur yang rendah, ya, ini kan sebenarnya bukan batang. Jadi kalau kita bicara molekul diatomik sebenarnya, dia kan biasanya gini, ini tuh ada batang gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan real batang ya, ini adalah dia menunjukkan bahwa mereka berdua terikat aja gitu ya. Nah, tapi kalau temperaturnya rendah, ya, batang ini tuh jadi batang rigid gitu ya. Jadi kalau temperaturnya cukup rendah, maksudnya temperaturnya biasa gitu, temperaturnya ya bisa dibilang rendah lah, tidak tinggi gitu ya. Nah, ini tuh jadi ini tuh seperti batang yang rigid, batang tegar gitu ya. Nah, tapi ketika temperaturnya dinaikkan jadi tinggi, ya, ketika temperaturnya dinaikkan jadi tinggi, temperaturnya kita naikkan, energi dari masing-masing partikel penyusunnya, energi yang partikel 1 dan partikel 2 ini misalkan, itu terlalu tinggi. Jadi sebenarnya nanti yang menghubungkan antara kedua partikel ini itu bukan lagi bertindak seperti batang rigid, tapi bertindak seperti pegas. Karena dia bertindak seperti pegas, jadi modenya selain ada gerak pusat massa, gerak pusat massanya tentunya nggak berubah, ya, karena gaya pegasnya nanti adalah gaya internal aja. Jadi selain ada gerak pusat massa, ada gerak rotasi juga tadi. Nah, tapi dia juga bisa gerak vibrasi sini. Nah, dia bisa gerak vibrasi. Nah, kalau dia bisa ada gerak vibrasi, jadi memang ada 7 karena tambah 2 mode vibrasi di sini. Gitu. Kalau temperaturnya tinggi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Di sini ada 2 mode vibrasi, satu yang mode simetrik, satu lagi yang mode simetrik. Jadi nanti ada frekuensi terkait dengan 2 mode tersebut. Makanya di situ jadi nambahnya 2 jadi 7. Tapi temperaturnya harus tinggi sekali. Nah, kalau temperaturnya dinaikkan tinggi sekali, ya, temperaturnya lebih tinggi lagi, temperatur lebih tinggi lagi. Ya. Nah. Apa yang terjadi? Ingat ketika kita bahas osilasi harmonik, jadi kalau saya tinjau average yang osilasi, average osilasi itu kan berarti kira-kira sekitar setengah M omega kuadrat kali A kuadrat gitu kan ya. Omeganya omega osilasi tentunya. Kan sama dengan setengah KT. Ya. Sama dengan setengah KT dari prinsip ekuivalensi energi. Jadi kalau temperaturnya saya tinggi, saya perbesar, maka amplitudenya juga membesar. Nah, kalau amplitudenya membesar, terus makin lama makin gede, temperaturnya dinaikin lagi, makin gede, itu dia break, patah ikatannya. Nah, kalau ikatannya patah, jadi energinya terlalu besar, ikatannya patah, ya dia jadi molekul monoatomik lagi sekarang, tidak ada ikatan sama sekali. Putus ikatannya, jadi dia gerak masing-masing, balik lagi ke mana? Monoatomik yang tadi biasa lagi.
Jadi tidak ada lagi mode vibrasi, tidak ada lagi mode rotasi di sini. Dia balik lagi ke kasus yang monoatomik. Jadi 3/2 NKT lagi gitu. Oke. Pertanyaan lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada. Ya, jadi sebenarnya ada, kalau kita pengen bicara lebih menarik, sebenarnya di sini ada satu lagi terkait dengan distribusi kelajuan partikel ya. Nanti di situ sebenarnya bisa kelihatan bahwa kira-kira datangnya kenapa, dari mana sebenarnya kita bisa turunkan partisi energi ini. Dari mana kita yakin sebenarnya bahwa tiap mode derajat kebebasan itu punya kontribusi yang sama gitu ya. Itu sebenarnya bisa diturunkan dari fungsi distribusi namanya ya. Nah, itu juga ada bahan diskusi sebenarnya menarik gitu ya, tapi kita lihat nantilah apakah memang waktunya mencukupi atau enggak, karena itu sebenarnya enggak masuk ke ini sih, enggak masuk ke silabus kita. Oke, pertanyaan dulu. Nggak ada?